Savannah, I'm coming home, Savannah, we'll never be alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, pimpin doanya ya. Sebelum kita masuki pelajaran kita pada hari ini, ibu ingin bertanya terlebih dahulu, adakah anak-anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya? Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pada bilangan pecahan. Sebelum kita masuk kepada operasi hitung pada bilangan pecahan, ibu ingin anak-anak ibu mengerjakan soal yang ibu berikan. Nah, perhatikan, di sini ibu memberikan soal, berapakah FPB dan KPK dari 6 dan 12? Ada yang masih ingat? 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6, dibagi 2 sama dengan 3. 6 sama dengan 2 dikali 3, 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 2 dikali 3. FPB. Masih ingat FPB itu apa? Faktor persekutuan terbesar. Caranya yaitu perhatikan pada faktor 6 dan 12. Di situ ada, kalau 6 itu 2 dikali 3, sedangkan 12 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, cari yang paling terkecil. 2 pangkat 2 atau 2 yang paling kecil? 2 dikali 3 sama dengan 6. KPK itu melihat faktor yang sama tetapi dengan angka yang lebih besar. 2 pangkat 2, yang paling besar 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, FPB dan KPK dari 6 dan 12 adalah FPB sama dengan 6 dan KPK sama dengan 12. Paham ya? Baik, langsung saja kita masuk kepada operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Apabila penyebut
kedua bilangan pecahan sama, maka bisa langsung dihitung. A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B dengan B tidak sama dengan 0. Yang berikutnya, A per B dikurang C per B sama dengan A dikurang C per B dengan B tidak sama dengan 0. Sampai sini masih mengerti? Baik, kita lanjut. Yang kedua, apabila penyebut kedua bilangan pecahan berbeda, maka harus disamakan dengan cara mencari KPK mengalihkan atau membagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Anak-anak ibu, kita lanjutin. Ada pun sifat-sifat pada penjumlahan bilangan pecahan. Yang pertama itu sifat komutatif atau kebalikan. Bagaimana bentuk umumnya? A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B dengan B dan D tidak sama dengan 0. Yang berikutnya ada sifat asosiatif. Atau pengelompokan. A per B ditambah C per D tutup kurung ditambah E per F sama dengan A per B ditambah buka kurung C per D ditambah E per F. Langsung saja kita masuk pada contoh. Contoh yang pertama yaitu contoh komutatif. 7 per 3 ditambah 2 per 3 sama dengan 2 per 3 ditambah 7 per 3, yaitu 9 per 3 sama dengan 9 per 3 atau 3 sama dengan 3. Yang kedua, asosiatif. 7 per 3 ditambah
1/3 tambah 2/3 sama dengan 7/3 ditambah di dalam kurung 1/3 tambah 2/3. 7/3 ditambah 1/3 yaitu 8/3 ditambah 2/3 sama dengan 7/3 ditambah 3/3. 8/3 ditambah 2/3 yaitu 10/3 ditambah 10/3. Sama ya? Baik, karena anak-anak ibu telah memahami penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, selanjutnya kita masuk kepada operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Adapun sifat-sifat pada perkalian, yang pertama, ada yang tahu apa saja sifat-sifat pada perkalian? Sifat komutatif. Bagaimana bentuk umumnya? A per B dikali C per D sama dengan C per D dikali A per B. Yang kedua ada sifat asosiatif. Bentuk umumnya dalam kurung A per B dikali C per D dikali E per F sama dengan A per B dikali dalam kurung C per D dikali E per F. Apakah ada yang masih belum paham? Paham semua ya? Selanjutnya yaitu pembagian. Yang pertama, membagi dengan suatu pecahan sama artinya dengan mengali mengkalikan atau kebalikan pecahan. Bentuk umumnya A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Dari sifat-sifat perkalian dan pembagian, apakah anak-anak ibu sudah paham? Jika sudah, ibu akan memberi contoh soal. Contoh soal yang pertama, 5/12 ditambah 11/12 sama dengan, ada yang mau menjawab atau kita jawab secara bersama saja ya. 5 ditambah 11, karena dua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, maka kita langsung saja mengoperasikannya. 5 ditambah 11 per 12. 5 ditambah 11 berapa nak? 16 per 12. Apakah masih
masih bisa disederhanakan? Bisa ya menjadi pecahan campuran, yaitu 1, 4/12. 4/12 masih bisa disederhanakan menjadi 1/3. Paham ya anak-anak ibu? Yang berikutnya, nomor 2, itu soal pengurangan. 3/8 dikurang 7/8. Sama dengan, karena penyebut yang sama, langsung saja kita operasikan. 3 dikurang 7/8. 3 dikurang 7 berapa? Negatif 4/8. Masih bisa disederhanakan menjadi min 1/2. Soal yang ketiga, 2/3 dikali 6/7 sama dengan 2 dikali 6/3 dikali 7. 2 dikali 6, 12. 3 dikali 7, 21. Apakah bisa disederhanakan? Bisa ya, sama-sama dibagi 3/3 sama dengan 4/7. Yang keempat, soal pembagian. 2/7 dibagi 5/8 sama dengan 2/7 dikali 8/5 sama dengan 2 dikali 8, 16. 7 dikali 5, 35. Dari contoh soal yang ibu berikan, apakah anak-anak ibu sudah paham operasi hitung pada bilangan pecahan? Sudah paham ya? Baik, bentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nanti ibu memberi LKPD. Terdapat 2 jenis soal. Yang pertama permasalahan. Permasalahan di sini kalian mengerjakan secara berkelompok. Sedangkan latihan itu kalian kerjakan secara individu. Apabila nanti waktu kita tuh habis ternyata latihannya belum selesai, maka latihan tersebut dibawa pulang dan dijadikan sebagai tugas di rumah. Dan ibu harap anak-anak ibu tidak ada yang mencontek ya. Silahkan bentuk kelompoknya. Perhatikan lembar kerja peserta didik. Pada halaman pertama, anak-anak ibu diminta untuk mengisi identitas diri. Pada halaman 2, anak-anak ibu diberikan 2 permasalahan, yang mana 2 permasalahan ini anak-anak ibu kerjakan secara berkelompok. Ikutkan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Dan apabila ada anak-anak ibu yang tidak paham, boleh tanyakan kepada ibu ya nak ya. Baik, karena waktu pelajaran kita pada hari ini telah habis dan ibu lihat semua anak-anak ibu telah selesai mengerjakan soal latihan, kita sambung di pertemuan minggu depan. Dan ibu harap sebelum kita memasuki materi selanjutnya, anak-anak ibu mempelajari materi yang akan ibu ajarkan di rumah ya, agar pembelajaran kita menjadi lebih efektif. Cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu semua. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.